dia hustling. Hasilnya ada yang 9 to 5 terus dia ada bisnis. Mungkin kamu nggak cocok di lagu country, tapi mungkin kamu cocok di lagu rock. Ya, kembali lagi ya, kita di alam lagi ya, Cak ya. Akhirnya kita di alam. Betul. Tapi kita nggak sendiri, Cak, di alam sekarang nih. Ada famous rapper Bandung ya. Rapper, cewek hip hop, cewek R&B. Ngeri banget. Ya, kembali lagi bersama kita di Culture Zone, di mana kita membahas zona kreatif, zona kultur, zona musik, industri yang berpaparan dengan apa, Cak? Dengan apa? Dengan sudah lupa tagline, tidak apa-apa. Dengan alam. Tapi sekarang kita tidak, siapa ya? Itu suara siapa? Mungkin kita langsung saja sambut tamu kita hari ini. Siapa, Cak? Ada Kak Sheki yang baru ngeluarin lagu Spice Girl. All of my girls, they pretty and rude. They get me in the mood. They get me in the mood. Ngeri. Ngeri. Thank you guys. Iya, makasih udah ngajak aku main sama kalian hari ini. Saya grogi loh. Ini ada the real rapper ya. Saya gemeteran Kak. Di follow Ramen Girl. Wah, aduh, Bang. di research ya. Betul. Hebat nih. Aku kebetulan sempat tahu Kak Syek itu udah rada lama sebenarnya, dari Impartarial Bandung sebenarnya. Real. Aduh, iya aku sempat buat lagu sama Imperial. Itu kan sepuh ya. Sepuh ya. Sepuh. Kita ya ini ya. Aduh. Nah, gimana, Cak? Apa yang mau kita tanyakan seputar Kak Syeki dulu deh mungkin gitu. Kayaknya basa-basi yang paling basic. Betul, silakan. Baik, alhamdulillah. Kalian apa kabar? Saya grogi jujur. Jangan grogi, nanti aku yang grogi. Aduh. Kalau grogi jangan, ada Granova. Oke. Menemani gitu. Jangan grogi karena ada Granova. Masuk juga. Emang rapper keren sih. Gimana sih Kak? Aduh Iya, kita sorry. kita nerf ini deh. Betul. Boleh Kak, mau semua juga boleh dimakan. Kalau boleh tahu Kak Syeki ini emang asli Bandung kah gitu ya? Sebenarnya aku tuh asli Sumatera. Oke. Jadi ini aku jelasin ke kalian sedikit. Boleh background dari The Legend. Arah daerahnya gimana. Betul. Jadi di Sumatera itu kan ada Pekanbaru. Kalian tahu. Nah, di Pekanbaru itu ada kota kecil namanya Duri. Oh, Duri. Nah, Duri itu sekitar 1 jam dari Pekanbaru lah. Dan itu tuh nggak ada di peta. Oh iya. Nggak ada di peta. Jadi kalau mau ke sana gimana dong berarti? Jadi dari Pekanbaru naik mobil ke sana sejam. Berarti gitu lah. YTTA berarti. Iya, YTTA. Bener-bener YTTA. Harus gitu. nanya warga kali ya. Iya, warlock. Betul. Berarti Gitu. Kak Syeki ini mulai datang ke Bandung dari tahun berapa? Aku tuh ke Bandung tuh tahun 2014. Oh, udah lama sekali ya, lumayan. Ya. Sekali. Betul. Udah jadi citizenship. Aduh. Menarik. Udah 10 tahun. Iya. Tahun jadi kayak aku tuh ke Bandung awalnya buat kuliah. Oke. Kuliah dulu di Universitas Maranatha. Oke. Terus dulu aku ngambil psikologi. Wah, jauh ya. Dari psikologi jadi rapper, jadi Spice Girl. Spice Girl kan. Gitu. Jadi kayak Oke. banyak sih yang ngomong gitu kayak jauh banget dari psikologi ke nge-rap gitu, dari psikologi ke musik. Cuma kayak untungnya alhamdulillahnya bisa dicampur gitu. Oke, menarik. Menarik banget ya Kak. Berarti awal mula kan berarti datang sebagai kuliah berarti kan? Iya, kuliah. Terus masuk ke dunia rap nih awalnya gimana Kak Syeki kalau boleh tahu? Itu random. Soalnya jujur Silakan, aku tuh silakan. bukan ada niat kayak mau jadi musisi awalnya. Oh, nggak ada. Beres lulus ngapain ya? Jadi musisi? Nggak gitu. Oh, oke. Jadi awalnya tuh pas aku lagi skripsian. Ya. Nah, aku tuh punya teman namanya Palda. Nah, Palda ini dulu suka buat acara hip hop di Bandung. Pas zaman-zaman ada tuh tempat dekat McD. Tahu. Yang di Dago. Nah, ada tempat di situ. Oke. Nah, buat acara di sana. Terus dia tuh tahu kalau aku tuh suka hip hop, rap gitu. Syeki, kamu bisa nge-rap kan gitu kan. Terus aku kayak, iya kenapa gitu. Aku udah masukin nama kamu ya di proposal acara aku gitu. Kamu ntar Anjay. manggung bawain lagu ini. Terus aku dulu tuh gak ada lagu gitu. Jadi kayak live PA doang. Terus kayak udah semenjak itu orang ngira aku rapper. Tapi emang dari karakteristik udah kelihatan rapper ya. Nah, tapi kayak maksudnya ternyata dari aku iseng-iseng itu ya ternyata rezeki aku tuh di situ. Gitu. Alhamdulillah ya. Tanpa aku ketahui gitu ya.
Emang kadang rezeki itu ditemukan di tempat yang paling iseng Iya sebenarnya. paling Real. iseng. Kayak kita nggak tahu rezeki dari mana gitu kan. Jadi kayak go aja. Betul betul valid. Awal mula kakak mulai terjun di dunia hip hop dan R&B nih. Kalau awal suka musiknya tuh dari mana tuh? Dari kecil. Dari kecil, Dari sering kecil. berlagu. Jadi aku tuh 4 bersaudara. Wow. Punya 2 abang, aku anak ketiga dan adik aku cowok. Jadi aku tuh kayak diimpit sama cowok-cowok nih. Gokil. My brothers. Nah, my 2 older brothers ini dari aku kecil suka dengan lagu hip hop, Ciem, rock. Jadi yeah. kayak, mungkin karena adik cewek, terus kayak adik mereka adik kecil gitu ya, jadi kayak ke influence gitu. Jadi kayak setiap hari dengerin apa yang mereka dengerin. Terus kayak dulunya aku juga dancer. Oke. Iya, dulu aku dancer. Nah, Psikologi. nah ngedance-nya kebetulan dance hip hop dulu genre-nya. Oke, gokil berarti kayak freestyling gitu berarti. Iya kayak Aduh. freeze juga nih. Sumpah aku sempat diajarin jadi big girl gitu. Tapi aku cuma bisa yang kayak apa sih? Yang baby freeze. Anjay. Agak random ya. Tapi yang nggak expect adalah biasanya kan karena udah ada influence biasanya kan ngambil musik. Ini ngambil psikolog gitu. itu makanya kayak Iya. Jujur aku orangnya rada ini ya, rada Mengalir. pengen ini gitu. Oke. At the same time gitu. Jadi aku ngerasa kayak dari kecil karena mungkin banyak teman-teman curhat kali ya dulu. Betul. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya aku ada skill deh. Kayaknya aku bisa asah skill ini kemana ya? Ya udah aku kuliah psikologi. Gitu. Oh. Oke, gitu guys. Berarti kepedulian ya, dari kepedulian real. tapi aku agak kaget nih jujur ya. So, kalau mana tahu kamu ada kayak pengen cerita atau apa, boleh banget cerita ke aku. Malah jadi konsultasi real. Jangan. Gimana ya? Ya ampun. Saya takut dibalas sama freestyle rap. Oh, Guys, Nanti kita mau kena mental. damn. Jadi kalau Kak Sheki ini kalau boleh tahu emang nama aslinya Sheki atau nama panggung Sheki? nah, nama panggung aku tuh sebenarnya Sheki. Oke. Tapi nama asli aku tuh Sheila Kwamila Yomi. Sheila Kwamila Oh. Yomi dipadatin jadi Sheki. Lah kayak Virgi berarti. Iya. Ini ada tim kita iya. Virgi gimana? Dia kan Dia kan dipanggil Via. Ya. itu Virgi Yasmin Andriana. Oh jadi Virgi. Itu. Asik. Itu kayak siapa sih kayak ada rapper cewek juga Virgi tapi ini Virgi. Oh betul. Dia berpotensi rapper nih Virgi nih real. Virgi. Aduh. Berarti unik ya. Emang kadang kreativitas berawal dari penyingkatan nama dulu Cak real. Betul banget. Lebih kebingung sih nama aku apa ya? Yaudah Sheki. Sheki. Tapi itu simpel tapi mudah diingat. Betul. Sheki mana yang ini? Ini dia, lihat aja akte kelahiranku. Loh. Lah jangan dong. Cukup negara aja yang doxing kita semua ya real. Salah. Stop. Oke, balik lagi nih ke seputar Kak Sheki, ada yang mau ditanyain gak, Ca? Aku tuh penasaran kak. Waktu awal kakak yang diundang sama temen kakak itu berarti perdana banget kakak tamu. Perdana banget, Itu gimana rasanya? deg-degan sih. Deg-degan banget, aku sampai saking deg-degannya ya. Jadi aku kalau deg-degan tuh clumsy orangnya. Waduh. Terus itu kan ada props gitu ya, Aha. acaranya props supaya cakep gitu. Aku pas manggung saking deg-degannya, aku nggak sadar aku tuh kakinya nancep Alah? antena TV. Maksudnya nancep nusuk gitu. Nusuk dan aku baru sadarnya setelah manggung. Loh, Jadi aku kayak kok gatel ya, basah ini kayak keringatan pas lihat darah. Bazi. Terus aku kayak mungkin karena adrenalin rush kali ya. Soalnya Iya. aku memang dari kecil suka perform. Betul, Tapi betul, karena betul. dari kecil aku ngerantau ke sini kuliah. Udah lama tuh aku nggak perform segala macam jadi deg-degan. Ah, yes. Tapi itu seru banget sih. Maksudnya kayak aku First experience iya berarti. first experience lagi dan maksudnya kalau dulu aku perform tuh nyanyi. Kalau sekarang aku perform tuh hip hop gitu nge-rap. Real. Aku belum pernah dulu pas kecil kayak Gokil. gitu. Tapi pernah nggak nih Kak Sheki setelah first performance nih ada yang ngajakin entah community atau apa diajak rap battle mungkin? Rap battle. Rap battle. Gak pernah sih. Gak pernah ya. Gak pernah. Real. Ya kira-kira kayak freestyle Dance gitu. battle. Anjay. Boys dance battle. Aing sih nggak mungkin ngedance, ya. Aing ngedance jadi gangsing real. Kita sih kayak kanebo kering ya kayak cuma gitu. Sama aku juga. Jangan dong. Tapi kalau Kak Sheki ngelihat dari dulu sampai sekarang perjalanan Kak Sheki nih, Hmm. dari kakak merasa ada perubahan gak sih?
Real. Kayak versi Sheki kayak gitu. Ada. Ini mau deep atau mau fun jawabannya? Bebas, gimana narasumber kita mah. Mengikuti. Aku sih ngerasa ini yang fun ya. Aku ngerasa kayak sekarang tuh aku lebih kayak banyak ketemu orang-orang baru, terus kayak banyak kenal, udah lebih berani gitu kayak kenalan sama orang yang gak di lingkungan aku gitu. Jadi aku kayak keluar dari comfort zone. Tapi kalau mau ngomong realnya, deepnya, aku ngerasa dengan rilis kali ini, project kali ini kayak aku tuh sekarang ngelatih diri aku, membiarkan orang untuk membantu aku Damn. gitu. Ini kalau ada sound effect, Nanti ada soundboard di sini nextnya. Bisa dipencet. Iya ya, harusnya kalau ada musisi itu harusnya bawa soundboard ya di sini Ca. Real. Oh, kita mau mixer harusnya kan. Real. gitu. Jadi kayak aku ngerasa kayak oke, aku tuh nggak dari dulu soalnya perfeksionis. Oke. Dan aku ngerasa itu yang menghalangin aku to make more new stuff gitu, and new things. Jadi kayak sekarang aku rasa oh malah hal-hal yang terbaik itu berkat dari adanya kolaborasi sama teman-teman dan orang-orang yang mau bantuin gitu. Damn, itulah. Open new opportunities. Damn. Sheki 2026. Tapi kalau dari Kak Sheki lagi nih, kira-kira apa sih challenge terbesar sebagai female rapper di Bandung? Iya. Sebagai female rapper ya, so far sih karena di Bandung itu kita, yang aku rasa ya, maksudnya kan aku dari luar Bandung, yang aku lihat Bandung itu very community based dan orangnya tuh sangat-sangat apa, Somea. Lo. jadi aku ngerasa so far sebagai rapper cewek di Bandung malah aku sangat ngerasa kebantu. Real. Tapi mungkin ya in general mungkin gak terlalu di look karena majority memang genre ini kan lebih banyaknya cowok gitu ya. Betul. Jadi kita tuh minoritas gitu. Cuma sebenarnya banyak banget rapper cewek di Indo tuh yang very very talented gitu. Dan aku ngerasa alhamdulillahnya aku di Bandung ketemu teman-teman yang ya. Jadi kayak very helpful, very supportive gitu. Uplifting your Jadi aku ngerasa kayak it's a safe space gitu buat aku berkarya gara-gara berkarya di Bandung berarti real. Memang Bandung tuh the best guys. Kamu ngapain? Ke Bandung aja udah. Tapi kan tadi kata kakak memang kalau buat cewek ini minoritas stereotip kok tipe mulut saya Seperti betul enggak? apa yang kakak temuin gitu. Mama, stereotipnya ya. Stereotipnya mungkin yang aku pernah rasain ya, yang aku personally pernah rasain tuh aku tuh pernah di stereotip cewek nakal. Cewek immoral. Masa sih? Iya. Terus kayak mungkin dianggap aku ya kayak bandel gitu. Iya. Iya, padahal kan sebenarnya tidak. Mungkin karena based on kacamata publik yang kurang mengerti di community kali nggak sih? betul. Iya. Makanya rilis Spice Girl. Macam aku Spice Girl. Macam kita Spice Girl. Oh my god. Nih jadi Spice Girl. Jangan dong. What the hell? Spice Boy ini mah. Macam kita Spice Boy. Tapi Iya. ini beneran loh, kita kan baru ketemu nih sama Kak Sheki, beneran baru ketemu. Ih orangnya baik banget guys, ramah, kayak enak banget aja ngobrol kayak. You can be, iya betul, real. You can be a baddies and an angel at the same time, bro. Jangan gitu. Ya benar kan? Maksudnya not all baddies are baddies gitu, but baddies is a must ya. Iya, malah aku ngeliat baddies itu. Oh, ya. Gini. Malah baddies itu kan orang selalu ngiranya baddies tuh kayak wah ini kayak baddie kayak make-upnya gimana gitu. Padahal aku ngerasa baddies itu tuh cewek-cewek yang strong sih. Real. Kayak aku ngerasa kamu baddie, kayak kita baddies. Menurut aku in my kamus gitu ya, in my personal kamus, baddies itu kayak cewek-cewek yang punya prinsip. Anjay. Cewek-cewek yang independen, cewek-cewek yang tahu mereka mau apa, Damn, that's cewek-cewek yang deep, punya though. boundaries, Yeah. punya vision. Nah aku sekarang ngeliat banyak banget di Indonesia tuh baddies. Betul. Berarti baddies equal berdikari, real. Apa tuh bisa. Makanya di lirik aku baddiesku berisi, kelas tak tertulis. Baddies Masuk. itu berisi semua. Gitu. Betul. Nggak bisa jadi baddies kalau nggak berisi Ya ya. sorry kita spice. Bisa, tapi harus ada PR aja. Harus ada PR aja jadinya. Bener. Aduh.
Nah bicara soal Spice Girl nih kan tadi MV-nya kan heboh ya, ada di mobil, ada di kayak kerumunan kayak gelap-gelap gitu. Itu kalau boleh ceritain sedikit behind the scene di set syuting gimana sih? Prosesnya. Ya prosesnya gitu, real. Kalian mau shout out ya guys ya. Yes, Aku ngerasa silakan. jujur personally music video aku kali ini itu one of my favorite so far karena Sepakat. iya karena aku ngerasa kayak seru banget dalam prosesnya juga kayak itu tuh syuting sama teman-teman dari Miracle Mates. Oke. Ngebantu make that MV happen. Terus ditambah sama Amo Culture kalau kalian tahu. Jadi ada sebuah musisi juga di Bandung. Yang mungkin kalian pernah lihat ya Instagramnya namanya Arbiseo. Oh, Arbiseo ini punya hobi. Hobinya mobil-mobilan sport. Oke. Nah ternyata dia punya garasi di Bandung. Nah aku tuh kemarin-kemarin lagi sering main sama Arbi terus kayak ya udah akhirnya dia kayak memperbolehkan aku kayak ya udah kalau gitu buat musik video ini garasi aku. Oh itu di garasi dia berarti. Damn. Di garasi rumahnya. Jadi kayak oh ya udah akhirnya kita kayak rame-ramean datang. Arbinya ada di music video juga. Terus kayak ya udah kita kayak rame-ramean di garasinya Oh syuting. dang. Teman-teman yang ada di music video juga kayak jadi ngeliat-ngeliatin mobil-mobil sportnya beberapa. Betul. Seru sih. Tapi Seru banget. somehow di videonya malah kayak di underground party gitu loh, bukan kelihatan di garasi real. Malah yang kayak di mobilnya aku kira emang betulan kayak kalian ada syuting di jalan yang keliling gitu loh, real. Oke, damn. Tapi apa hebat kan? Yes. Jadi my director itu namanya Sohib Asya guys. Shout out Sohib Asya. Dia tuh pinter banget. Betul. Aku tuh cuma ini lagu aku kayak gini. Aku kasih dengar. Liriknya kayak gini. Aku pengennya MV aku edgy keren gimana. Nah, Nice. terus dia langsung kayak oke dari lagu yang didengar dari lirik aku udah kebayang nih langsung kasih referensi langsung cari ide. Cheer. Jadi aku tuh nggak ada specifically say aku pengen kayak gimana tapi dia tuh udah kepikir langsung udah kebayang gitu kayak hebat banget sih tuh orang. Shout out ke Shout out Sohib sama Pasha. Sohib. Karena Miracle sekarang tuh Mates. Bluetooth connected gitu loh kan. Hah? Langsung nyambung, maunya Iya apa, langsung maunya nyambung apa. gitu very talented gitu orangnya kayak love banget. Itu kan dari MV-nya, kalau dari misalkan beatnya, liriknya, atau dari misalkan Ya, progres katanya, pembuatan progresnya, lagunya apa gitu. dulu nih yang dimulai? Nah kalau aku biasanya kalau buat project ini Yes. aku tuh kebetulan tuh kayak ada teman. Oh, ada teman. Aku baru kenalan. Namanya nama produsernya Boy Foy. Tapi aku panggilnya Mamoy. Nah, Mamoy ini aku ngerasa kayak ngeklik banget sih pas proses buat lagunya ya. Soalnya kayak kita langsung yang tak-tek dan awal kita juga ibaratnya PDKT untuk tahu kayak kamu maksudnya gimana segala macam. Kita tuh ada 1 jaman lebih kita kayak ya udah saling sharing lagu aja. Anjay. Jadi kayak kamu suka lagu apa? Gini nih. Oh ini enak nih. Jadi kita kayak tukar pikiran. Oh aku udah kebayang sih kamu tuh mood lagu kamu kayak gimana. Dia kayak gitu. Seru ya. Seru. Sumpah. Terus kayak aku juga kasih beberapa referensi dan yang aku lagi suka dengerin. Ya udah kita buat kayak gini. Itu prosesnya kayaknya ada deh sebulanan lah. Oh, sebulan ya? Jadi. Cepet loh, sebulan tuh termasuk yang cepet loh. Iya makanya. Crazy. Dan itu juga mamanya lagi kerjain beberapa lagu aku yang lainnya yang unreleased jadi kebayang nggak itu secepat apa dia kayak ngebuatnya dalam 1 bulan 3 lagu gitu. Wah, Ini aroma-aroma mau ngeluarin album ya biasanya kayak album gini, ini, real. album. Ada lagi ada album. EP lah, minimal EP lah. anjir. Stay tune ya guys. Tapi iya. ya musisi emang gitu sih, real. Karena kagok kalau bikin satu lagu kayak kok bisa ketemu orang yang pas, kenapa nggak sekalian gitu. Oh, suka Real. inspirasi. Tapi sumpah pas kerja sama mama itu bener-bener kayak apa ya, gak tau ya mungkin itu udaranya ada apa gitu tapi kayak flow-nya enak banget gitu. Jadi kayak Langsung in the zone berarti in ya. the zone, Real. langsung in the zone. Udah aja 1 lagu gitu. Gila lah, sebulan lah itu. Bulan sih itu Iya. cepet ya, kalian Iya. cepet banget. Tapi ada keresahan pribadi kah atau ada hal yang mungkin personal mungkin di balik lagu Baddies ini, di balik lagu Spice Girl nih, kenapa jadi Spice Girl gitu? Oke, mungkin aku jelasin dulu kali ya. Boleh, Spice boleh. Girl itu tentang apa sih sebenarnya? Nah, itu tuh tadi kita mau ke situ tuh sebenarnya bridgingnya. Iya. Kita kayaknya kita bertiga kayaknya ADHD gitu ya kayak oh ada ini, oh ketika ini gitu. Emang kalau sama psikolog langsung ketahuan ya gitu. Iya, enggak gitu. Man, you ADHD ya. Jadi Spice Girl ini kan kalau didengar atau dilihat gitu ya kan kayak vibe-nya tuh kayak wah cocky gitu-gitu kan. Yeah. Enggak, lagunya tuh sebenarnya kayak aku pengen kayak membawa apa ya vibe dimana kayak yaudah individual
individualistically kayak yaudah kita tarik lagi nih space for us to enjoy ourselves with the right people, with the right energy, dan kayak protecting our peace dan kayak gitu sebenarnya. Jadi kayak bukan tentang kayak validate me, bukan itu, tapi lebih kayak ayo kita bersama orang-orang yang tepat gitu. Berarti building the vibes with the Vibes dan juga kayak kenapa aku bilang ada badisku berisi kelas tak tertulis, kayak banyak banget cewek-cewek tuh yang ya maksudnya kan karena aku cewek ya. Iyalah. Pasti lebih ya maksudnya kayak I love hang out with my girls Betul, gitu. Terus kayak betul. ya aku menjelaskan kayak badis itu bukan cuma badis yang badis, tapi ini nih para orang-orang yang memang menurut aku kayak independent dan strong, asertif yang kayak gitu. Gokil. Shout out to all the baddies in Indonesia out there ya. All the Indonesian Dari baddies. itu aku kagum banget sama Keshiki, tahu kayak setiap kata-kata yang dikeluarin di personal banget tulus, jadi kayak aku tersentuh sekali. Karena apa ya, aku ngerasa kalau punya lagu tuh kayak it's my baby gitu loh. Dan aku pengen ada isinya gitu. Aku pengen ada bukan cuma it's a vibe tapi kayak ada something more you can take gitu loh. Ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak kalau ada personal love itu akan jadi something ya, real. Bener, real. Aduh. Apa Ca? Aduh, bisa. Granova dulu kali ya. Granova boleh. Ini boleh nggak sih aku sambil makan? Boleh banget. Karena aku dari tadi pengen banget makan ini. Buka aja gitu. aja Kak, buka. Aku sering lihat kayak ini di mana-mana seliweran. Betul. Kalian lapar atau misalnya lagi bingung, lagi di ngobrol-ngobrol, penting Iya. Apa tuh? Cegah perut lapar dengan Granova ya, real. Tuh, Ini kalian lihat ya, kalau aku yang varian ada berapa varian sih? ada berapa Ada banyak ya? ya? Ada, aduh, aku lupa. Ada 4 ya kayaknya. Ada 4 varian ya. Aduh, mau satu dong ya. Kan kamu bisa minta tolong ya. Nggak apa-apa, ini rasa nuts and ini apa? Aku mau ini Tol- Nggak. BTW Butter aku and suka berry. yang ini loh Kak, yang kenangan mantan. Ini sama kopi kenangan. Oh, Kopi, rasa kopi yang ini. Oh, serius? Iya nih. Kenangan mantan. Oh, beneran? Beneran. Berries. Nah, kalau aku yang yogurt berry bar. Ada almond, cranberry, bagus tuh untuk kesehatan untuk para wanita. Cranberry dan honey. Karena butuh tubuh yang sehat untuk menjadi badis yang sehat guys, real. Bener, badisku berisi. Hey. Tapi nih Kak, kita sambil jalan ya. Misalkan Spice Girl jadi orang nih, karakternya bakal gimana sih? Enggak. Unik ya. Unik, itu tiba-tiba kayak Kalau dia jadi manusia nih, terus pasalnya. Aku ngebayanginnya dia kayak cewek yang dia hustling. Hustlingnya ada yang 9 to 5 terus dia ada bisnis. Terus dia suka juga music, tapi dia sebenarnya orangnya pendiam. Tapi dia tahu kapan untuk to like be socialized with friends and stuff. Gokil. Dan dia tidak takut menjadi dirinya. Itulah Sheki. deep banget kayak Iya. Enggak sih, aku tadi kebayangnya kayak karakter kartun aja gitu. Kira-kira nih siapa sih yang mesti banget denger lagu Spice Girl nih? Everyone tuh, listen. Bukan cuma badis cewek, badis cowok pun ada. Serius, aku sumpah. Jadi kayak ada teman-teman aku yang rap juga. Dan kan kalau rap tuh memang ya kayak aku bilang majority tuh memang cowok gitu ya. Ya. Sama teman-teman aku yang rapper yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di tempat-tempat lain lah pada kayak kapan mau rilis gitu. Kayak ya doain secepatnya ya. Terus akhirnya pas rilis kayak jir, keren banget sih kata mereka gitu. Kayak aku langsung ngerasa kayak oh thanks gitu. Kayak seneng banget gitu feedbacknya pada baik-baik. Artis support artis, let's go. artis, betul. Support your local artist. Apakah sudah saatnya Apa comeback? saya hengkang dari sini, saya jadi rapper? Enggak, bercanda. Amin. Enggak. Ayo Badi, ayo Ayo. Badi kita buat. Ica rapper era nih masuk nih. Iya, ntar namanya bukan Ica lagi. Oh, udah. Ya, Bang. Will Ica. Weh. Nggak jadi Shay. Shame. Astagfirullahaladzim. Ya, itu deh. Jadi malu saya, aduh, ya ampun. Sok ya. Emang kadang ada auranya terlalu kuat kalau sama real rapper. Kita jadi kayak ke Aku Gitu tarik dah. gitu. Aduh, tapi
Apa? Tuh buat orang-orang yang dengerin lagu tuh kayaknya mudah banget buat diakses ya, buat Iya. lagu tuh karena Iya. banyak platform media Iya. gitu ya, ngasih Apa kita bisa by sharing pun udah bisa kayak oh ini lagunya siapa nih gitu. betul. Sesimpel as jadi sound TikTok misalnya kan itu pasti kayak enak juga nih lagu siapa gini. Karena di awal kayak misalnya fenomena hipdut kan mulai dari sound-sound juga kan itu. Dari sound-sound TikTok gitu kan. Iya. What do you think about hipdut BTW Kak? I think they're great. The great. I think they're smart. I think they're pinter gitu. Karena apa? Mereka tuh gabungin something yang orang nggak familiar dengerin. Itu something Yang jadi yang orang jadi kayak Iya. di mana-mana dengerin coba sekarang gitu. Yes. Dan bahkan aku rasanya kayak pinternya itu kan hipdut tuh hip hop dangdut kan. Yes. Itu tuh kan culture kita. Gitu. real. Cuman digabungin sama culture kita. Betul. Itu menurut aku pendekatan yang paling cocok buat orang Indo gitu. Betul. Jadi mereka ngerasa kayak ada their own culture tapi ini something new nih gitu. Dope shit. Iya, dope shit. Betul. Aku suka banget sih. Jadi sekarang emang semua fenomena hampir apa ya? Rata-rata dihipdutin sih ya. Mau yang dari kelompok ini sampai ada branch lagi. Tapi kepikiran nggak dari Kak Shekin sendiri untuk kayak gue coba apa ya bikin hipdut gitu. Tunggu rilis yang kedua ya. Damn. Wah. Kayaknya bakal ada gebrakan yang kayak oh my That's God. it ya. Saya sudah di teaser di sini, perdana di teaser di sini guys ya. Iya perdana di sini. Oh, Aku baru nonton. Saya feel honored sekali ya. Terima kasih. Nah, aku ngerasa kayak maksudnya aku kan ada beberapa kali ngeliatin ke teman-teman gitu, coba dengerin lagu ini dong menurut kalian gimana gitu. Terus kayak gue malah lebih suka ini sih jujur gitu. Ini enak tapi ini lebih enak. Loh, terus aku yang kayak serius rilis kapan gitu enaknya menurut kalian? Betul. Soon lah, ayo katanya gitu. Terus Gas. aku kayak ya udah ayo. Exactly. Nama fans kakak apa nih? Fanbase-nya Sister Shaky ini anjay. Jadi ini aku cerita dulu ya. Boleh. Jadi dulu pas tahun 2024 aku sempat selama bulan puasa tuh live TikTok sebulanan full. Jadi dari jam 11 malam sampai jam 3 soalnya nunggu sahur kan. Iya. Itu live. Dulu itu sempat ada yang buat Instagram fanbase. Anjay. Tapi sekarang aku nggak tahu itu di mana. Oh, Soalnya aku udah berhenti lagi live gitu. Kalau dulu namanya Shakersholic. Shakers real. Shakersholic. Terus sekarang nggak tahu kemana. Nanti bentar lagi kalau udah comeback sih muncul lagi itu ke permukaan sih Shakersholic real. Berarti kalau buat Kak Sheky sendiri identity music tuh yang penting mengalir aja berarti ya. Yang penting kayak aku bukan mengalir aja sih lebih Nyaman kayak ya. Atau apa? jujur gitu. Lo jujur. Jujur Endel. Iya kayak jujur gitu. Iya. Aku harus memang kalau I like it ya udah memang itu ikutin kata hati Real. lu aja gitu, jangan dengerin kata orang. Karena dulu penyakit aku itu kayak aku trying to focus kayak apakah orang bakal suka nggak ya gini. Setelah aku sadarin kayak enggak, akunya suka nggak gitu. Nah aku sekarang menyadari kayak aku harus authentically like it first. Nah, kamu suka nggak jadi rapper, Cak? Suka ini soalnya dia udah ngomong tadi. Style sih masuk ya, Y2K ya, real. Enggak nih, nyanyi suara saya jelek, jujur, buta nada. Aduh, gimana ya? Girl, autotune. Ada autotune. Tapi menurut Kak Sheky nih, kalau jadi rapper perlu nggak merhatiin suara itu? Like harus bagus nggak untuk jadi rapper untuk suaranya? Terima kasih loh. Thank you. Jujur ya. Terima kasih loh. Ya, memang kalian punya personal hate sama aku, real. Personal hate sama. Gimana Iya. ya, Wak? Itu, Wak. Love language-nya ini apa? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Real, slapstick emang. Enggak. Apa ngapain yang kecil mau ngapain? Ngambil es. Waduh, terima kasih ya, Kak Jo. Aduh. Kasih Kak, aduh. Ya meskipun dia mini tapi dia tua ya. Sorry. Kalau aku sih ngerasanya mungkin yang pertanyaan tadi ya. Iya. Buat aku personally, buat aku Harus bagus berarti suaranya. bukan bagus tapi maksudnya you know how to use your voice in the right way. In the right sebenarnya, way, real. Iya, yang cocok buat suara kamu gitu. Soalnya kalau menurut aku suara tuh
apa sih waktu itu yang sempat viral ya? Apa tuh? Cari Cari Suara Lo. suara lo. Oh, Baskara, iya. Benar sih, aku rasanya gitu. Cari Suara Lo, real. Cari Suara Lo, itu tuh bener banget menurut aku. Karena kayak mungkin kamu nggak cocok di lagu country, tapi mungkin kamu cocok di lagu rock. Bisa jadi real. Nah, aku ngeliatnya in my head, hip hop tuh juga kayak gitu. Mungkin kamu nggak cocok yang flow gini, tapi mungkin kamu cocok di cara kayak gini. Tuh, Ca, mungkin kamu bukan suara kamu jelek, ya bisa jadi emang suaramu cocok di hip hop. Mungkin ya. Siapa tahu. Iya, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Dan jujur, aku pas kecil, pas masih sering performnya nyanyi gitu ya. Anjay. Aku tuh malah coba tebak nyanyinya genre apa? Apa? Country aku dulu. Country. Gokil. Gokil ya. Tau nggak lagu ya? Country Road. Iya. Nah, aku dulu nyanyiin itu dulu pas kecil. Wah. Jauh ya dari country ke rap, real. Country. Kayak memang African American genres tuh make me happy. Tapi gitu. the turning point ketika gue kayaknya ganti deh ke rap itu dari mana tuh kalau boleh tahu? Ya dari yang awal teman aku itu kayak Oh, yang tiba-tiba- konser itu tadi. tiba-tiba langsung nembak, ayo manggung, nge-rap gitu. Jadi kayak ya udah deh. Berarti itu bener-bener the first berarti itu. Enggak sih, kalau the first banget aku manggung nge-rap tuh aku tuh pas SMA. Oh, berarti sempat juga di sekolah dulu. Iya, di sekolah Dang. tuh sempat perform, tapi itu cuma sepenggal doang gitu, bukan. Jadi kayak apa ya dulu di SMA tuh apa sih kalau ada acara tuh pensi. Pensi, Nah, iya. pas pensi aku tuh disuruh nge-rap bagian laguran. Oh, oke. Yang laguran tuh yang mana ya yang ada rapnya ya? Banyak Aku lah. rasa pandangan pertama. Iya. Nah, pandangan pertama tuh kan ada bagian rapnya. Betul. Dan dulu aku bisa nge-rap itu pas SMA. Ya itu kan Ngeri sih, pas ngeri baru sih. rilis gitu ya. Ya udah Sheila, kamu ini perform bagian ininya doang. Ya udah, jadi kayak that's my first rap performance sebenarnya. Yang nge-push yang dari temennya Kak Syaki Iya, tadi. yang aku beneran jadi kayak udahlah aku coba seriusin gimana ya. Berarti having a apa namanya? Supportive friend juga harus berarti ya. harus banget. Malah kadang kita nggak bisa ngelihat potensi yang kita punya sendiri, tapi Real. teman bisa. Nah, itu tuh penting banget. Tapi Ayo, makanya Ca, jadi rapper. Nah, itu bener nih itu. Ayo, Ca. Aku tunggu bulan depan ya. Waduh. Tiba-tiba kayak, Kak, ini aku ada rilis. Iya. Saya mengikuti kakak. Lo. Aduh. Tapi Kak, ngeluarin lagu di era sekarang tuh ada tantangannya nggak sih? Tantangan buat kakak. Ada menurut aku. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Karena sosial media tuh kayak bergeraknya cepet banget ya. Iya. Kayak every week tuh ada new thing, Yes. new sound. Jadi aku tuh sebagai musisi ada kewajiban kayak aku harus Keep update, up, iya. keep up gitu. Aku harus keep up gitu. Especially kalau misalnya generation sekarang kan makin bervariasi gitu. Betul. Kayak yang mereka dengerin gitu. Dan aku pengen kayak ya udah aku harus bisa keep up sama itu sih. Itu sih paling kayaknya menurut aku yang paling Tapi jadinya cepet banget. Oh, tapi jadinya ini nggak kakak kayak tertekan atau di bawah fun aja. tertekannya segini. Oh, segini. Tapi aku mencoba mengubahnya jadi fun segini. Oh, mindset. Betul. Mindset, it's all about mindset, it's all about perspective. Kan being honest, gue suka nggak nih melakukan ini, Ca? Real. Tapi emang Kak Syaki memang I'm into this, let's go. I'm into this. Let's go. Aduh. Nah, emang harus apa ya, kompetitif berarti ya jatuhnya ya. Tapi kira-kira kedepannya nih mau ada apa nih? Misalnya album udah keluar nih, nextnya apa nih? Dari Spice Girl ini ya. Wah, banyak sih. Gokil. Aku ada Banyak loh dibilang. sombong banget ya. Banyak loh, anjir. Banyak loh. Bukan banyak sih, lebih ke bentar, aku coba inget-inget. Ya mungkin ada beberapa acara yang aku mau buat lagi. Kayak kemarin kan aku buat acara listening party tuh. Oh iya. Rilis. Ya. Nice. Aku buat acara listening party di Ricci Bandung. Di mana itu teh? Ricci itu coffee shop di dalam OPUC. Teman-teman tahu OPUC? Nah, di dalam itu kan ada coffee shop. Oh. Nah, jadi aku buat acara itu kemarin, dan itu tuh kayak aku ngundang teman-teman yang dari beberapa tempat gitu. Ada No, nice. Panjoy itu produser Bass Boy kemarin. Oh iya. Ada Panjoy, dia nge-DJ, terus ada teman-teman aku juga. Sama ada beberapa teman-teman rap, mereka tuh ngelakuin victory lap. Kan Gokil. Iya, victory lap tuh kayak ganti-gantian gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak gitu kemarin. Jadi kayak
hip hop gitu. Hari itu hip hop. Kawal ya. Iya, hip hop musik dan kayak silaturahmi gitu, senang banget sih. Tapi Budayakan apa namanya? Apa ya? Meng-up hip hop lokal. Yes. betul, tapi sekarang jadi naik banget ya kayak menurut pendapat kalian gimana tuh? Dan era hip hop sekarang nih Berkat 2026, hipdut. Berkat hipdut Iya, berarti. berkat hipdut, hip hop aku ngeliatnya dari kacamata aku ya. Aku sih nggak tahu ya sebenarnya gimana kalau kayak di Jakarta atau di mana. Tapi aku ngeliat semenjak adanya hipdut, hip hop tuh agak lebih dilihat sama orang juga gitu. Karena awalnya udah bisa didigest dengan lebih gampang gitu ya, Betul. dengan adanya hipdut. Hipdut ya. Orang tuh jadi lebih open gitu. Jadi terlatih untuk dengerin hip hop yang lebih beda lagi gitu. Dan mungkin karena dibuat dengan easy listening tadi ya Iya. Tapi berarti kayak welcome to the new era of the music industry anjir. Indo tuh sekarang yang aku seneng banget kayak this new generation tuh hebat banget sih. Real. Hebat banget. I love Gen Z. We love Gen Z. We love Gen Z. Gen Z tuh pintar. we love Tasya. We love you guys. Aduh. Nah, Kak Syeki nih kira-kira nih kan tadi bilang kayak dengan ya harus pede dong, iya harus pede. Banyak kok. Like bisa nggak Kak Syeki picture yourself 5 tahun dari sekarang, where would you gonna be? Hopefully masih bermusik sih. Aku sih ngerasanya aku bakal tetap Coachella fix. Coachella Amin. fix. Amin. jadi Kosheki gitu ya. Kok gitu? Kosheki. Pernah nggak kepikiran untuk bikin like by community misalnya di Bandung like kita bikin yuk like rap concert for our community ini di Coachella kan gitu. Oh, jadi kayak festival kecil-kecil. Yes sir, yeah. Kan harus tahu udah ada. Serius? Sudah ada waktu itu ya. Sekarang yang punyanya lagi proses juga, lagi banyak yang Oke, dikerjain. gila loh. Dulu itu ada namanya Slam Juice. Oh, Slam Juice, Slam oke. Juice itu punya temennya aku, namanya Uncle Yama. Nah, Uncle Yama ini juga rapper di Bandung. Damn, oke. Dan fun fact, Uncle Yama tuh Uncle Yama tuh punya lagu namanya MOB. Dan itu featuring aku. Dan Oh itu iya. debut lagu aku sebenarnya. Tapi nggak ada di Spotify, adanya di YouTube. Kalau Shout out Uncle Yama juga berarti real. Ini kita belum ngasih tahu Spice Girl tuh dia ada di mana sih, kalau lagunya ada di mana aja? ada di mana aja. Ada di mana aja. Ada di all streaming platform kesukaan kalian. MV-nya ya pastinya di YouTube. Betul. Buat teman-teman yang Stream lagu Spice Girl sekarang in all platform. Girl, betul bener tuh. Linknya di sini. Loh kok Shopee yang keluar? Iya. Ini maaf ya. Aduh. Nah kira-kira ada any message nggak untuk your fans atau untuk listener di luar sana atau yang mungkin sebandung raya masih pengen merintis, gue coba rap lah gitu karena ngikutin Kak Syeki maybe gitu. Kalau dari aku mungkin kalian tetap lakuin apa yang kalian suka, yang mungkin dulu kalian senangin pas kecil, Aha. apapun itu hobi yang kalian senangin pas kecil, jangan berhenti. Oh, Jujur jangan Iya. berhenti, karena mungkin dari situ that's where kamu ketemu rezeki kamu ketemu diri kamu dari situ. damn, quote that shit, quote that shit, real, Klip tolong diklip tadi. Ini golden clip ini real, Jujur, soalnya aku ngerasa kayak kalau misalnya aku dari kecil mungkin berhenti ngelakuin hobi aku, manggung, Iya, perform musik, berarti, mungkin iya. aku nggak nge-rap sekarang. Berarti base-nya karena performance tadi berarti ya. Iya, karena dari kecil aku memang alhamdulillahnya disupport buat perform gitu. Jadi kayak itu tuh something yang membuat aku happy. Dan aku ternyata dapat rezekinya dari situ gitu ya, alhamdulillah banget. Ya mana tahu teman-teman jadinya dapat kayak gitu. Ya, Cak, kapan mau You never perform? know. Nanti 5 Besok. menit lagi. Slow. Tenang. Langsung, main-main. Don't play with it. Aduh, asbun banget ya Allah. Ya udah, sesaat lagi kita akan melihat perform dari Saya yang panik ini jujur. Saya yang jadi host ya, gantian. Aduh. Saya digeser. Aduh. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Kak Syeki nih? Dari yang mungkin your curiosity gitu, curiosity. curiosity. Aku tuh jadinya yang udah kepikiran tuh jadi blank, Kenapa tau gak kayak gara-gara gitu? apa coba Kak? Gara-gara apa? Aku jadi kagum banget sama Kak Syeki sampai Wow. kayak jadi kayak oh my god, wow gitu. Gitu dong. Aduh. Aku Iya. juga kagum sama kalian. Kalian hebat sih.
Ini bentar lagi bikin lagu nih, aing produce nih fix. Real. Tuh, ayo featuring ayo. Ayo. Rame ya, rame banget ya. Betul. Rame. Karena terakhir aing bikin lagu rap ada ngedis bapak aing sendiri, real. Inspirasi lagu dari mana aja sih? Betul. Memang. Iya kan rap rhythm and poetry ya. Betul. Betul. Tuh, rhythm and poetry. Ya, jadi Maaf kamu ya aku dari tadi jadi makan terus enak banget soalnya. Gak apa-apa, ambil lagi aja kalau mau ambil lagi nih yang sama varian kopi kena. Damn. Boleh. Apa sih enggak? Boleh. Wow. Jadi apa lagi, Cak? Ini rame banget sih kalau Aku jadi saking ini jadi kedorong untuk kayak let's build stuff ya gitu loh. Iya. jadi ikutan termotivasi gitu. Yes. Harus guys. Harus. Tapi thank you ya Kak Syeki udah mau hadir di obrolan kita yang di alam panas ini. Really. Wah, thank you banget guys, gara-gara kalian aku jadi kena alam-alam. Dan juga aku jadi ya seneng banget lah ketemu sama kalian, makasih banyak juga. Kita yang makasih. Kita siang makasih sih real. Aku tunggu kamu nge-produce dan aku tunggu kamu manggung nanti. Lagi. Aduh, gitu sih guys. Iya. ternyata, ya. Jangan lupa streaming lagu Spice Girl in all platform di Spotify, YouTube Music, MV-nya ada di YouTube right now. Wajib banget kalian nonton sih. Wah, Real. gila itu. Yes. Apalagi Kak Syeki, aku tuh baru banget ngeliat gitu rapper cewek lagi apalagi Oh. kayak soalnya kan aku agak ngikutin Banyak gitu. banget loh rapper cewek di Indo tuh. Tapi kita hanya mencar-mencar semua. Real. Kita sedikit gitu. Tapi kita mencar-mencar hebat-hebat banget. Ya mungkin Kak Syeki yang Shout out bisa. all the female rappers in Indonesia. Betul. Everyone. Ya sudah, mungkin sekian dulu dari kita. Thank you Kak Syeki sudah mau mampir. Buat kalian yang menikmati video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk stream Spice Girl in all platform. See you on the next video. Bye. And they got me in the mood. They got me in the mood. They got me in the mood like.